Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sukses, salam sejahtera buat petani porang Indonesia. Semoga kawan-kawan petani porang selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang melimpah, serta rezeki yang barokah. Amin ya robbal alamin. Ketemu lagi bersama saya, petani porang asal Desa Cisereh, Kecamatan Ketanggungan, Kabupaten Brebes. Oke kawan-kawan, pada kesempatan pagi hari ini ya, saya akan membahas sedikit mengenai tentang bagaimana cara mengambil katak yang benar. Dalam artian, katak ini menurut saya merupakan barang yang sangat mahal pada porang. Kenapa? Karena kita tahu harga katak per kilonya bisa mencapai Rp400.000. Jadi sebagai petani porang, kita harus betul-betul bisa memilih katak yang bagus untuk bibit nanti kita tanam di bulan 10 tahun 2021. Nah, lalu seperti apa sih pengambilan katak yang benar pada porang? Oke, di sini porang saya yang di polybag sudah ada beberapa yang mau dorman ya kawan-kawan. Nah, bisa lihat seperti pada gambar. Jadi porang yang akan dorman itu biasanya ciri-cirinya daunnya menguning. Menguningnya ini bukan karena penyakit ya kawan-kawan, karena biasanya kalau menguningnya dorman itu nanti akan perlahan-lahan daunnya yang tadinya warna hijau secara perlahan-lahan akan menguning semua. Kemudian akan dilanjutkan dengan batangnya. Nah, jadi ada beberapa cara eh, yang saya perlu ingatkan pada kawan-kawan mengenai bagaimana pengambilan katak yang benar. Karena kita tidak mau katak yang kita sudah panen nanti malah jadi bibit yang tidak bagus. Jadi sebagai petani porang kita harus tahu bagaimana mengambil katak yang benar supaya katak yang kita ambil ini benar-benar katak yang sudah dorman atau sudah tua. Karena kalau kataknya kita ambil masih muda, kemungkinan besar nanti akan terkena serangan jamur atau membusuk. Oke, perhatikan kawan-kawan. Jadi katak yang nanti kita akan ambil, nah, pada porang kita, perhatikan porang yang kita akan ambil kataknya. Porang kita itu sudah dorman atau belum? Karena ada beberapa orang supaya kataknya cepat dorman, biasanya nanti akan memotong kawan-kawan. Memotong di bagian di sini. Ini akan dipotong. Tujuannya untuk apa? Supaya katak yang ada pada pangkal daun porang atau batang porang ini akan cepat dorman. Tapi menurut saya itu hal yang kurang tepat. Karena apa? Itu tidak alami. Jadi karena di sini dipotong dulu, entah itu menggunakan gunting ataupun pisau, kemudian disimpan. Nah, biasanya dalam dunia porang itu yang seperti itu caranya adalah katak potesan. Dan menurut saya kalau katak potesan itu kurang bagus. Karena apa? Karena katak yang diambil itu tidak jatuh sendiri kawan-kawan. Dalam artian sebetulnya katak tersebut masih membutuhkan proses, tetapi karena kita tidak sabar, biasanya kita memotong bagian di sini supaya nanti kataknya bisa cepat kita ambil. Nah, menurut saya langkah seperti itu kurang tepat kawan-kawan. Kemudian pada waktu kita akan mengambil katak pada porang, setelah porang kita dorman, perhatikan kawan-kawan. Kalau katak kita disentuh seperti ini jatuh, berarti katak kita memang sudah dorman betul dan itu bagus untuk pembibitan porang kita. Tetapi kalau katak kita disentuh seperti ini kemudian tidak jatuh, sebaiknya jangan diambil terlebih dahulu. Karena apa? Karena menurut saya juga itu kurang maksimal untuk bibit kataknya. Nah, jadi seperti apa yang betul? Nah,
katak yang kita ambil yang paling bagus adalah ketika porang kita sudah dorman, secara alami katak tersebut nanti akan jatuh ke tanah. Nah, katak-katak yang sudah jatuh dari tanah dan sudah lepas dari batangnya, itulah katak yang paling bagus untuk bibitan porang. Jadi apa? Sebagai petani porang, kita juga harus bersabar, jangan terburu-buru. Karena apa? Karena kalau terburu-buru ya nanti hasilnya juga kurang maksimal. Jadi katak yang kita ambil adalah katak yang sudah jatuh dari pangkal batang porangnya dan jatuhnya itu secara alami. Nah, katak seperti itulah yang bagus untuk bibitan porang. Katak tersebut sudah alami, sudah pasti, sudah dorman, sudah tua. Jadi kalau nanti kawan-kawan mau panen katak, kebetulan ini sudah tunas pertama, sudah mau pada dorman, saya yakin kita gembira karena kita akan panen katak yang pertama. Tapi saya sarankan jangan sampai salah langkah dalam mengambil katak porang, karena nanti bibit kataknya kurang maksimal. Jadi yang betul yang saya tadi sampaikan, biarkan katak porang itu lepas dengan sendirinya dari batang porangnya, lalu kita ambil. Nah, katak yang seperti itu pasti katak sudah dorman. Kemudian kalau kita sentuh seperti ini kemudian dia jatuh, itu juga sudah katak yang dorman. Jangan sampai kita memaksakan, apalagi misalnya tumbuhan porang kita belum dorman, belum waktunya diambil, kita potes atau kita ambil seperti ini, itu nggak boleh ya. Jadi jangan memaksakan karena kita ingin terburu-buru panen katak yang masih menempel kita ambil. Nah, itu kurang bagus. Kemudian supaya kita cepat kataknya jatuh, kita potong di bagian sininya, itu juga kurang bagus. Jadi sebagai petani porang kita juga harus bersabar dalam memanen katak. Jangan terburu-buru supaya katak yang nanti kita akan jadikan bibit merupakan katak dengan kualitas terbaik. Jadi harap bersabar ya kawan-kawan, jangan sampai terburu-buru akhirnya malah hasilnya kurang tepat. Nah, itu seperti itu kawan-kawan. Jadi dalam pengambilan katak yang benar adalah biarkan katak tersebut jatuh dengan sendirinya. Kemudian kita coba kalau porang kita sudah dorman, tinggal kita sentuh bagian kataknya. Kalau dia jatuh berarti itu juga sudah dorman. Itu adalah katak yang diambil yang paling bagus karena katak itu sudah dorman. Oke kawan-kawan, seperti itu dulu penjelasan dari saya mengenai bagaimana cara kita memanen katak yang baik supaya jadi bibit kualitas yang terbaik. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat buat kawan-kawan petani porang. Oh ya, jangan lupa untuk selalu nonton channel Hanin Porang, bantu subscribe, like, dan komennya supaya channel Hanin Porang bisa lebih berkembang dan saya juga bisa memberikan informasi yang insya Allah bisa bermanfaat buat petani porang Indonesia. Sekian dulu dari saya akhiri, wabillahi taufiq walhidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.